Intro. Hai, welcome back to my YouTube channel Rafael Tan Official. Video kali ini aku mau menceritakan tentang perjalanan aku ke Korea. Ini ke Korea kedua kalinya di saat pandemik belum berakhir. Jadi pastinya seru banget teman-teman. Mau aku ajak untuk berimajinasi ikut aku perjalanan ke Korea syuting kali ini. Aduh, banyak geledek ya guys. Jadi for your information, aku lagi berada di salah satu tempat di kota hujan ya. Udah tahu dong kota apa? Jadi maklum kalau misalnya lagi hujan, nah ada geledek-geledek gitu kayak ya, jadi ini aja sound effect gitu ya supaya nggak boring gitu ya kan. Iya, jadi kemarin aku ke Korea ini seperti tahun lalu aku ke Korea juga dalam rangka untuk syuting program Good Friends season 2 yang sudah kalian bisa nikmatin di Net TV. Kemarin udah nonton dong pastinya episode 1 dan episode 2, itu pasti seru banget. Tapi aku mau ceritain hal-hal yang terjadi di belakang kamera itu seperti apa ya gitu. Jadi aku mau cerita dari mungkin teman-teman kemarin udah lihat ya video aku perjalanan dari Indonesia sampai ke Korea, sampai nunggu hasil PCR dan akhirnya aku dinyatakan negatif dan akhirnya aku bebas dan melakukan proses syuting. Jadi hari pertama waktu di Korea itu kita memang belum mulai proses syuting, tapi kita dikasih waktu istirahat dulu 1 hari. Dan 1 hari itu jangan bilang SBS ya, ternyata kita jalan-jalan ke Seoul. Dan itu bikin orang SBS agak panik sih, kayak wah kalian jangan jalan-jalan nanti kalau misalnya kalian apa-apa. Karena waktu kita datang ke sana tuh memang Korea lagi tinggi-tingginya, Covid-nya lagi 3.000, itu 3.000 itu tinggi banget. Jadi mereka sangat khawatir kenapa kita jalan-jalan. Ya namanya juga ada beberapa orang yang memang belum pernah ke Korea, pengen cobain jalan-jalan di Seoul gitu. Meskipun penginapan kita jauh ya, kita nginep tuh di Paradise Hotel Incheon dan harus ke Seoul lumayan jauh. Tapi ya udah nggak apa-apa, mumpung lagi di Korea gitu kan. Tapi ya aku sih kayak juga cuman ngantar-ngantar mereka, nggak kemana-mana karena mereka banyak yang baru pertama kali ke Korea. Jadi kita kayak oke, kemana aja. Nah harusnya di tanggal 25 itu aku 25 enggak ya, 26 itu aku harusnya ada meeting sama orang SBS, sama Cakaninnya, sama Pidinim, sama semuanya pokoknya. Oh ya, Cakanin penulis sama produsernya untuk ngomongin kita mau kemana. Tapi konsep Good Friend season 2 ini berbeda dengan konsep Good Friend season 1. Kalau Good Friend season 1 kita dikasih tahu nih, kita hari pertama akan syuting di tempat ini, nanti akan seperti ini, akan seperti itu, hari kedua seperti ini. Nah di konsep di season kedua ini mereka benar-benar kasih kita surprise. Jadi kita nggak tahu, paling cuma dikasih taunya adalah garis besarnya misalnya gini, hari pertama itu kita syuting di Incheon, udah gitu doang, nggak tahu kita mau kemana, terus nanti bakal ada apa, ada guest starnya siapa juga kita nggak dikasih tahu sama sekali karena konsepnya seperti itu. Jadi kita juga bertanya-tanya banget gitu. Nah udah gitu, jadi karena nggak jadi, akhirnya ya udah kita memutuskan untuk jalan-jalan sedikit di Seoul. Kita ke Hanggang, terus udah gitu makan, nyobain apa ya? Oh, makanan-makanan Korea gitulah pokoknya, intinya seperti itu. Nah, setelah itu kita pulang ke hotel karena besoknya mulai syuting dari pagi. Nah, kita tuh syuting mulainya pasti selalu pagi, jam 7 biasanya. Paling siang itu kita berangkat jam 8:30 itu paling siang. Oke, sekarang lanjut aku cerita untuk Good Friends episode 1 season 2 episode 1. Good Friends season 2 episode 1 ini jadi memang yang bertahan di Good Friends season 2 ini sangat disayangkan hanya Hansol dan aku gitu. Ya aku ada sedikit happy karena aku bertahan, tapi aku sedikit sedih karena tidak bertemu dengan Yura, dengan Bianca, dengan siapa lagi?
dengan Kevin ikut karena Kevin adalah sekarang jadi tim produksi dari Good Friend. Ya aku nggak ketemu sama Bianca sama siapa sama Yura gitu, mungkin karena mereka lagi sibuk juga yang lain. Tapi happy-nya lagi, selain aku bertahan di sini, aku juga syuting bareng temanku kayak Yuki gitu. Yuki kan memang udah temen dekat banget, sahabat aku yang sering ngobrol, sering ngumpul. Jadi kayak begitu tahu Yuki juga jadi hostnya, ngakak banget nih, kayak bakal seru banget gitu. Terus selanjutnya ada host yang lainnya, ada Ajil, ada Amel, sama Dita Karang. Ini Dita Karang juga kan aku baru ketemu sekali doang waktu dia di Good Friends Season 1. Satu episode terakhir aja itu baru ketemu sama Dita. Dan excitednya Dita itu bakal syuting 12 episode. Nah makanya buat kalian nih yang baru nonton 2 episode, tenang ya, masih ada 10 episode ke belakang kamu bakal ketemu sama Dita Karang, si Secret Number itu yang baru mengeluarkan single terbarunya, apa namanya, Fire Saturday. Come into my world. Wow, mantap. Nanti aku bakal cerita tentang itu juga. Penasaran kan? Dan hari pertama kita ketemu bareng-bareng opening di salah satu gereja Katolik di Korea. Ini katanya gereja Katolik tertua di Korea, itu bangunan tradisional yang udah kalian lihat. Di situ juga kita lihat-lihat sebentar, terus udah gitu akhirnya dibagi 2 tim kan. Aku tuh pembagian 2 tim ini juga kadang-kadang kalau pembagian tim di Good Friend itu suka deg-degan juga ya. Ini akan dibagi tim ke yang tim yang syutingnya enak atau syutingnya agak melelahkan gitu. Jadi tetap harap-harap cemas itu seperti di Good Friends Season 1 ada. Nah, ketika pembagian tim kita makan lemon itu, aku jujur waktu itu aku pengen satu tim sama Hansol sih, karena memang udah lama gak ketemu sama Hansol, pengen ngobrol-ngobrol sama Hansol dan pasti dia lebih ngerti gitu loh, ngejelasin tentang Korea tuh seperti apa gitu. Jadi aku berharap pada saat itu, wah semoga aku setim sama Hansol gitu. Akhirnya bisa 2 tim dan ternyata bener, aku satu tim sama Dita sama Hansol, yang tim satu laginya ada Yuki, Amel, sama Ajil. Nah aku tuh seneng banget karena ketemu Hansol lagi, ngobrol-ngobrol. Jadi di sela-sela syuting pasti kan bisa ngobrol gitu, jadi kayak seru. Bukan yang lain gak seru ya, tapi maksudnya ada yang lain dari Indonesia udah ngobrol-ngobrol, ketemu Hansol, ketemu Dita lagi. Terus udah gitu kita juga mikir gini, apakah ini siasat dari SBA? Tapi enggak, kita memang milih mobil sendiri gitu. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak Good Friends Season 1 disatuin di satu mobil, Good Friends Season 2 yang baru-baru disatuin satu mobil. Kayak kita berharap kayak ya udah, host yang baru dikerjain, kita dipelonco gitu supaya mereka tahu nih Good Friend tuh seperti apa gitu. Ternyata bener, mereka tuh kayak yang tim sebelah Yuki, Ajil sama Amel tuh dibawa putar-putar, kayak mereka tuh gila ya, kita tuh dibawa putar-putar yang asli banget, kayak bingung nggak tahu mau kemana, katanya nggak nyampe udah dibawa ke bandara lagi. Lu tau nggak, katanya gue tuh kayak berasa kayak apakah gue akan dipulangkan lagi tidak jadi syuting atau kayak gimana. Padahal tujuan akhirnya ke Hotel Paradise ini. Jadi Hotel Paradise ini adalah salah satu hotel besar di Korea juga. Ini ada tempat konsernya, BTS pernah konser di situ. Bahkan pas lagi aku nginep pun juga ITZY juga ada waktu GR di situ. Pokoknya komplit banget, ada mall, ada water park, ada tempat main di indoor, outdoor. Hotelnya juga Rose pernah nginep di villa itu. Nah, Yuki, Amel sama Ajil sama di episode pertama ternyata ada gestar namanya Lola Boys. Lola Boys ini adalah penyanyi orang Indonesia tapi dia besar di Amerika dan tinggal di Singapura, dan dia juga bekas pernah kerja juga di YG Entertainment gitu. Nah mereka enjoy di hotel. Nah aku sama Dita sama Hansol tuh kebagian yang menikmati pemandangan ini jadi si tempat wisata ini tuh yang datang tuh kayak ibu-ibu gitu, kayak Ajuma dan Ajosi gitu, kayak ini kita anak mudanya cuma bertiga doang. Dan ternyata itu tuh tempat wisata itu tuh pernah dijadikan tempat syuting untuk salah satu drama apa. Dari tempat situ kita bisa lihat
kayak di seberang sana tuh adalah Korea Utara. Ternyata memang apa ya, Korea Utara tuh kayak satu gunung, pulau gitu, kayak berbentuk gunung, ada desa gitu, sepi gitu loh. Kayak makanya itu beneran Korea Utara sebesar itu. Iya, jadi perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan, jadi dibatasin sama kayak sungai apa laut ya, lupa deh, aku nggak ngerti. Jadi dari situ bisa lihat Korea Utara. Nah dari situ setelah dari situ itu episode pertamanya. Nah kita selanjutnya juga nggak tahu nih mau dibawa kemana, bener-bener blank. Orang dari SBS pun juga nggak ngasih tahu ke tim kreatif kita mau kemana, nggak tahu kemana. Jadi kita di perjalanan juga bertanya-tanya, terus yang tim sebelah ngapain ya, mungkin tim sebelah lebih enak atau kayak gimana, jadi kita nggak tahu. Nah yang menarik di episode pertama ini, kalau kalian perhatiin, nggak tahu ya, mungkin Dita tuh profesional, jadi dia tidak terlihat bahwa dia sedang ngantuk. Ngerti gak sih? Jadi sehari sebelum dia syuting Good Friend ini, malamnya dia tuh baru kelar syuting jam 3 pagi dia baru kelar syuting untuk music video Fire Saturday ini. Gila. Begitu datang Dita gitu, kayak diem jadi aduh gila. Aku pasti pernah ngerasain banget ketika syuting yang belum tidur. Jadi jam 3 dia kelar, jam 4 dia harus pergi ke salon untuk make up syuting Good Friend. Bayangin ya, idol life tuh seperti itu guys. Jadi jangan pikirkan bahwa idol itu hidupnya enak-enak saja. Dita juga aku sama Hansel sampai kasihan Dita, tidur aja dulu, tapi dia bilang aduh enggak sih, aku nggak butuh tidur, aku butuh kopi katanya. Butuh kopi. Jadi episode 1, episode 2 itu kita rekam dalam 1 hari. Jadi episode 1 itu kalau aku nggak salah, jadi berakhir di tempat wisata yang ngeliat ke Korea Utara itu. Nah selanjutnya episode kedua, aku sama Dita sama Hansol datengin salah satu penginapan rumah tradisional Korea, dan kita bisa merasakan kayak masak di situ dengan peralatan tradisional, terus pakai hanbok. Ya kalau misalnya kalian ARMY ada yang nonton Good Friend kemarin, pasti kalian nyadar tuh hanbok yang aku pakai sama Hansol pakai itu pernah dipakai sama Jungkook BTS waktu ke bandara. Jadi dia kayak pakai kaos putih terus pakai hanbok atas bawah sama gitu, warna abu-abu kalau nggak salah. Nah, kemarin tiba-tiba pas lagi dikasih itu, Hansol yang notice, ini hanboknya yang pernah dipakai sama Jungkook waktu ke bandara katanya gitu. Wah gila, kayak langsung saat itu juga aku merasa seperti Jungkook gitu. Bercanda, jangan diambil serius ya, please, bercanda. Tapi ARMY mantap. Nah jadi dan yang aku happy, si hanbok itunya boleh dibawa pulang, dan nanti mungkin aku akan pakai ke bandara juga, pakai kaos putih gitu. Nanti aku lihat Jungkook rambutnya lagi keriting atau iya. Singkat cerita, aku di sana pakai hanbok, terus kita dibagi tugas gitu. Aku sama Dita dibagi tugas untuk pergi ke pasar belanja, karena kita dikasih misi untuk masak samgyetang. Samgyetang itu adalah makanan khas Korea. Itu rasanya kayak rasa sehat gitu, ngerti gak sih? Kayak buat, sebenarnya kalau misalnya generasi micin itu pasti gak suka sih. Kalau misalnya generasi sehat pasti suka. Kenapa? Enak kan? Emang enak sebenarnya, kayak ada ginsengnya, terus ada korma merahnya, ada ketan, ayamnya. Oh iya, ayamnya gede banget lagi yang pas kita dapat. Oke, jadi kita dapat misi untuk masak samgyetang itu bertiga dengan peralatan tradisional yang ada di rumah itu. Jadi Hansol mempersiapkan kayak kayu bakarnya, terus wajannya, pokoknya mempersiapkan peralatan di rumah. Nah aku sama Dita ke pasar. Di tengah perjalanan ke pasar, lagi-lagi aku bilang sama Dita, mendingan kamu tidur aja, kasihan banget. Sampai kayak nggak tega, ngerti nggak sih, kayak mau ngajak ngobrol. Sebenarnya aku pengen ngajak ngobrol banyak Dita gitu. Kita satu mobil, tapi di satu sisi lagi kayaknya dia butuh istirahat, karena abis dari perjalanannya lumayan setengah jam gitu. Kayak buat tidur di perjalanan kayak bikin lebih baik lah kondisi Dita pada saat itu. Jadi kayak aku juga ya udah, aku memutuskan buat tidur aja lah pada saat itu. Tidur, jadi ngelihat Dita juga tidur, ya udah tidur. Akhirnya udah sampai ke pasar. Gimana Dita udah segeran? Lumayan segeran. Abis dari itu lumayan segeran. Akhirnya kita belanja tuh
bahan-bahan yang dibutuhkan untuk masak samgyetang. Jadi aku juga berkesempatan belanja di pasar tradisional di Korea. Itu lucu banget sih. Jadi memang Dita itu disuruh untuk tidak membantu aku berkomunikasi dengan penjualnya. Kebayangkan kamu lihat aku kayak bingungnya kayak apa waktu itu. Jadi kayak susah gitu, kayak ngerti nggak, kayak berusaha berkomunikasi tapi nggak ngerti gitu. Jadi makanya ya gitulah, seru tapi terus udah gitu kita dapat tambahan uang juga untuk beli makanan cemilan kayak ada odeng, kayak ada kue yang isinya kacang merah, itu enak banget loh. Terus kita beli makanan snack Korea. Ini baik-baik banget lagi, penjual-penjualnya tuh yang kayak kasih kita bonus gitu. Mungkin gara-gara ada Dita kali ya, ada idol gitu kan. Kalau misalnya melihat saya, siapa nih orang kayak ngomong bahasa planet mana ya gitu, kayak ada ibu-ibu ya, kayak kasihan banget. Itu udah kayak bongkok banget gitu. Aku kalau ngomong juga harus sampai jongkok gitu. Dengar aku ngomong bahasa Indonesia, apaan ini, kayaknya ganggu banget. Ya udah, dari situ balik lagi ke tempat rumahnya, perjalanan lagi. Itu nggak tidur, jadi kita kayak ngobrol-ngobrol, makan snack gitu-gitulah. Akhirnya kita makan samgyetang, kita bikin bareng-bareng bertiga dengan arahan dari penjual yang di pasarnya. Nanti caranya gini. Kita nge-YouTube juga sih, caranya kayak gimana. Terus udah gitu kita bikin dengan ya, kalau bentukannya sih kayaknya nggak bagus kayak di resto ya, tapi itu adalah jahitan dari, jadi si ayamnya itu harus dijahitkan pakai benang gitu supaya nutup gitu. Jadi yang jahit tuh Dita Karang, seorang idol yang belum tidur saat itu, disuruh jahit ayam gitu, dan kita seru-seruan bareng. Dan ya udah, akhirnya kita makan malam di situ. Di sela-sela closing, sebelum closing tuh kita kayak aku Hansol sama Dita yang bener-bener kayak makan di meja makan yang kalian lihat kita makannya gitu. Cuman menurutku Dita tuh dia seru banget kalau ngobrol gitu. Jadi nggak ada yang ditutup, nggak, maksudnya dia tidak membatasi bahwa tidak memposisikan bahwa dia adalah idol Korea yang sudah dikenal banyak orang gitu ya. Jadi dia kayak santai aja, kayak ngobrol sama teman gitu loh, kayak gimana comebacknya. Iya nih comeback, semalam capek banget baru kelar. Jadi dia kalau nggak salah syutingnya 2 atau 3 hari ya MV-nya gitu. Jadi kayak fanboy-nya masih ada gitu, kayak ya secara tidak langsung juga aku mengidolakan lah. Maksudnya Dita orang Indonesia yang harus kita support juga gitu, dan karya-karya Number juga oke. Ya udah, kita ngobrol. Itu episode pertama, hari pertama. Gak ada kayak gap apapun, kita udah saling kenal satu sama lain. Dan akhirnya kita pulang ke hotel. Terus udah gitu Dita ke tempat. Nah Dita itu sayangnya Dita tuh gak dikasih kesempatan buat nginep bareng sama kita, sama manajemennya. Karena memang Dita itu kan ya standar manajemen Korea itu adalah ya ketika kita syuting pasti dia harus pergi ke salon jam berapapun itu, pagi-pagi pun dia harus pergi ke salon, make up di salon. Bukan kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan make up artisnya datang ke lokasi, make upin, terus udah pulang. Tapi mereka tuh kayak ke salon dulu, di make up full dulu di salon, baru timnya hairstylist sama make up artisnya datang ke lokasi untuk touch up. Jadi kalau kalian lihat ya, penampilan Dita itu make upnya, rambutnya dari awal sampai akhir itu tetap stay karena ada make up artisnya yang ikut. Kalau saya dari mulai syuting ini ya tingginya 10 cm, akhir episode tuh kayak udah mau kelar episode tuh kayak tinggal 2 cm karena nggak ada yang urusin rambut saya. Kalau saya kena tiup angin atau kayak touch up nggak ada, semua sendiri gitu. Tapi ya itu patut dicontoh sih ya, Korea ya. Episode 1 sama episode 2 keseruannya itu, jadi kayak pertama lagi ketemu sama Hansol sama Dita dan kita banyak ngobrol gitu. Nanti ada obrolan lagi sih sebenarnya. Pikir-pikir dulu ya, apa aku share atau enggak ya. Oke lah, jangan lupa nonton Good Friend minggu depan, karena ini baru 2 episode aja udah seru banget. Baru 1 guest star, ada Lola Boys ini aku belum ketemu saat itu, episode 1 sama episode 2 belum ketemu sama Lola Boys. Jadi
di episode selanjutnya yang pastinya bakal seru. Kira-kira apa ya episode selanjutnya? Episode selanjutnya tuh aku pergi bersama teman-teman ke satu pulau yang ya udah. Jangan lupa nonton Good Friends setiap hari Sabtu dan Minggu. Oke? Nanti aku bakal cerita lagi episode 2 dan 3 seperti apa. Jangan lupa subscribe, like, comment, share channel YouTube aku Rafael Tan Official. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.